Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan siklus pendapatan Shopee. Di sini saya, Revalina Dwi Adelia, sebagai moderator hari ini, dan teman saya, Atalarik Iqbal dan Sherly Rahmanisi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Gambaran umum Shopee. Shopee adalah perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan Garena atau berubah nama menjadi SEA Group. Perusahaan internet di Asia Tenggara, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Shopee merupakan marketplace mobile yang penjualannya lebih berfokus pada C2C atau consumer to customer, yang mana bisnis ini menyediakan wadah bagi konsumen untuk melakukan pembelian dan penjualan secara online, yang artinya setiap user mendapatkan kesempatan yang sama untuk menampilkan barang dagangannya agar user lain dapat melihat dan tertarik untuk membeli. Shopee membantu dalam memudahkan user untuk mengiklankan barang dagangannya karena tidak sedikit orang yang berkeinginan untuk memiliki usaha online namun tidak mengerti bagaimana cara memulainya. Next. Target pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Untuk memastikan barang yang dikirim penjual Shopee sampai ke pembeli, Shopee Indonesia memberlakukan sistem garansi Shopee sebagai jaminan uang akan kembali 100% apabila barang tidak sampai. Selain itu, Shopee Indonesia juga memiliki dukungan logistik yang bekerja sama dengan beberapa jasa logistik di Indonesia seperti JNE, JNT, Gojek atau Gosen, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang. Shopee adalah platform marketplace yang aman untuk melakukan transaksi di mana antara penjual dengan pembeli akan disediakan rekening bersama sehingga tidak ada kontak perbankan langsung antara pembeli dengan penjual. Menarik uang dari akun Shopee pun prosesnya sangat cepat dan mudah. Shopee juga dilengkapi dengan layanan ShopeePay yang memudahkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan mengisi saldo ShopeePay. Pengguna tidak perlu untuk ke ATM dan juga minimarket untuk melakukan transaksi. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atalarik. Kepada Atalarik, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang tepatnya. Saya akan bahas mengenai siklus pendapatan. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Lalu adapun tujuannya. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Aktivitas siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari 4 aktivitas dasar. Aktivitas dasar bisnis yaitu entry pesanan, lalu entry pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua ada pengiriman atau shipping, lalu ada penagihan atau billing, dan penagihan kas atau cash collection. Adapun flow chart-nya sebagai berikut. Pertama, customer akan melakukan login pada akun Shopee mereka. Kalau mereka belum memiliki akun Shopee, mereka akan melakukan register. Setelah mereka melakukan login, mereka akan masuk ke proses pemilihan barang. Setelah melakukan pemilihan barang dan dirasa barang tersebut sudah tepat, maka mereka akan mengisi data diri dan alamat tujuan paket akan diantarkan. Setelah customer mengisi data diri dan alamat,
maka akan terbentuklah customer order yang nantinya akan disampaikan ke pihak Shopee. Lalu pihak Shopee akan membentuk sebuah sales order. Setelah membuat sales order, akan dibuat sebuah invoice yang nantinya akan diberikan kepada customer. Setelah customer mendapatkan invoice, customer akan melakukan pembayaran kepada bank, bisa BCA ataupun bank lainnya. Lalu pihak bank akan menerima pembayaran dan pihak Shopee akan mendapatkan bukti pembayaran dari bank tersebut. Nah, setelah pihak Shopee menerima bukti pembayaran, maka bukti pembayaran tersebut akan dilanjutkan kembali kepada customer. Setelah customer menerima bukti pembayaran, lalu akan muncul mengenai status pesanan yang sedang dipesan oleh customer. Nah, status pesanan tersebut berisi mengenai sales order, lalu pihak Shopee akan melakukan pengawasan dan pengiriman produk kepada customer. Setelah customer menerima pesanan, customer akan melakukan feedback kepada pihak Shopee. Saya kembalikan kepada moderator. Ini saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah prosedur siklus pendapatan Shopee. Yang pertama itu ada login akun Shopee. Untuk konsumen yang sudah melakukan login pada akun Shopee bisa langsung melakukan pemilihan barang. Sedangkan untuk konsumen yang belum melakukan login pada akun Shopee bisa untuk melakukan login terlebih dahulu. Proses pemilihan barang, konsumen memilih produk yang diinginkan lewat katalog online pada situs belanja online, kemudian konsumen dapat langsung mengikuti add to cart. Mengisi data diri dan alamat. Sebelum melanjutkan ke customer order, konsumen harus melengkapi data diri dan alamat terlebih dahulu. Adapun beberapa hal yang harus diisi yaitu nama, nomor handphone, alamat lengkap penerima, dan juga kode pos. Customer order, konsumen yang sudah melampirkan informasi identitas di database situs belanja online diharuskan melakukan pengecekan ulang terhadap informasi diri mengenai nama penerima, alamat penerima, dan sebagainya. Tahap ini merupakan aktivitas pembuatan customer order oleh konsumen secara online. Selanjutnya ada sales order, customer order yang telah diterima oleh situs belanja online kemudian akan dibuat menjadi sales order secara elektronik sebanyak 4 lembar. Lembar pertama akan diberikan pada bagian billing, kedua akan diberikan pada bagian gudang, lembar ketiga diberikan pada bagian shopping, dan lembar terakhir akan digunakan berdasarkan urutan nomor pesanan. Next. Pembuatan invoice. Pihak situs belanja online kemudian akan memproses sales order kedua untuk menghitung jumlah pesanan yang harus dibayar oleh konsumen secara otomatis sehingga konsumen bisa langsung mengetahui berapa total harus dibayar lewat performa invoice. Kemudian melakukan konfirmasi jumlah pesanan dan jumlah yang dibayarkan pada layar komputer atau telepon pintar. Jika konsumen setuju dengan jumlah pesanan buku dan jumlah yang harus dibayarkan, konsumen dapat mengklik finalize order. Selanjutnya ada invoice. Konsumen akan segera menerima invoice yang berisi jumlah uang yang harus dibayarkan lewat email, atau konsumen bisa melihat tagihannya pada akun pribadi online pada situs belanja online. Melakukan pembayaran. Konsumen kemudian melakukan pembayaran pesanan lewat pembayaran kartu debit, transfer, atau klik BCA. Setelah melunasi tagihan pesanan, konsumen diharuskan melakukan konfirmasi pembayaran pada situs belanja online. Konfirmasi dilakukan dengan mencantumkan nama konsumen yang mentransfer, jumlah uang yang ditransfer, rekening tujuan, transfer jika melakukan transfer antar bank, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI, dan nomor rekening konsumen yang melakukan transfer. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, konsumen diharuskan untuk melengkapi informasi pribadinya, antara lain informasi mengenai nama lengkap pemilik kartu kredit, nomor kartu kredit yang akan digunakan, masa berlaku kartu kredit yang akan digunakan, tipe kartu kredit, Visa atau Master, dan 3 digit nomor belakang kartu kredit. Menerima pembayaran. Pihak toko belanja akan melakukan pengecekan mengenai konfirmasi pembayaran oleh konsumen dengan melakukan konfirmasi ke pihak bank dan pembayaran dari konsumen sudah masuk. Menerima bukti pembayaran. Pihak toko
belanja online akan mengirim bukti lunas pembayaran dalam bentuk email atau mencantumkannya pada akun pribadi konsumen yang terdapat pada situs belanja online tersebut. Status pesanan akan dikonfirmasi oleh pihak Shopee dan akan dikirimkan sesuai dengan alamat toko online ke alamat pesanan. Sales order setelah proses pembayaran, proses pengepakan produk yang dipesan dapat dilakukan oleh pihak toko online dengan mengacu pada sales order yang berisi jenis produk beserta kuantitas yang dipesannya yang telah dibuat oleh pihak toko online pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, pengemasan dan pengiriman produk. Setelah proses pengepakan barang selesai, pihak gudang akan mengeluarkan dokumen packing slip sebanyak 2 lembar. Packing slip lembar pertama akan dikirimkan kepada konsumen bersama pesanan produknya, sedangkan lembar kedua akan diarsipkan berdasarkan nomor pesanan. Bagian shipping toko belanja online akan membawa pesanan konsumen ke pihak jasa ekspedisi pengiriman paket. Pihak ekspedisi akan menerima pesanan konsumen disertai dengan 1 lembar surat jalan yang ditempelkan pada paket pesanan konsumen. Pihak toko online akan memberitahukan kode pengiriman paket yang berisi pesanan konsumen kepada konsumen lewat konfirmasi pengiriman pesanan melalui email sehingga konsumen dapat merasa yakin bahwa pesanannya sudah lengkap dan sudah dikirimkan kepadanya. Yang terakhir, pesanan diterima konsumen. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.